Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid At-Taqwa, Komplek Parakan Mas Arca Manik Bandung, yang semoga Allah merahmati kita semua, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media di 1476 AM-nya ataupun di siaran YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Pada kesempatan kajian rutin kita tentang ensiklopedia adab Islam, kita mulai masuk kepada adab yang baru, yaitu adabus safar, adab dalam perjalanan atau adab perjalanan, yang mana dalam buku terjemahan ini masuk dalam jilid yang kedua, ya. Adapun kitab aslinya itu bisa 1 jilid atau bisa 2 jilid juga. Di antara adab-adab seseorang dalam safar, yang pertama kata penulis yaitu memiliki niat yang baik. Berdasarkan keumuman hadis Nabi yang sudah sangat kita kenal, yaitu innamal amalu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Hanya saja di sini penulis mengingatkan kepada kita bahwa as-safaru nau' minal a'mal. Safar itu adalah satu dari amal. Maksudnya amalan kebajikan sebenarnya. Karena ini merupakan amalan baik, maka tuntutannya adalah wajib untuk menghadirkan niat dari hati yang baik pula. Sehingga setiap muslim mendapatkan balasan pahala dari segala kesulitan dan biaya, tenaga, ya, keletihan, kecapean yang dihadapinya tentunya. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, as-safaru qit'atun minal azab, bahwa safar itu merupakan bagian dari azab, maksudnya bagian dari kesulitan, kesusahan, penderitaan. Maka sebuah kerugian bila seorang muslim yang mestinya dia mendapatkan banyak pahala dari safarnya tersebut, yang dia sudah berlelah-lelah, berpayah-payah begitu ya, dia keluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, pikiran, ya, dan waktu tentunya, maka sangat rugi bila kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala yang mestinya bisa dia dapatkan. Maka oleh karenanya niat yang baik itu harus mendasari, ya, harus mendasari seseorang dalam melakukan perjalanan tadi. Manfaat yang lain, ya,
Ketika seseorang melihat memiliki niat yang baik, selain mendapat keutamaan berupa pahala yang besar, di sisi lain niat yang baik juga dapat mencegah seseorang hamba dari terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi tujuannya ingin meraih pahala, tentu setiap segala sesuatu yang membuat pahalanya berkurang atau bisa hilang, maka ini akan dia hindarkan. Ya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, bahwa seseorang ketika akan safar niatkan bahwasanya dia ingin mendapatkan pahala yang terbaik. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka akan dituliskan baginya seperti apa yang diamalkannya ketika ia sedang bermukim dan sehat. Misal, kita melakukan perjalanan ya dari Jakarta Bandung misalnya. Jakarta Bandung. Yang kebiasaan kita sebelum kita berangkat ke Jakarta itu misalnya adalah apa? Kita melaksanakan sholat berjamaah misalnya. Nah ternyata perjalanan dari Bandung ke Jakarta itu mengambil satu bagian yang membuat kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Maka ketika sholat itu dilakukan, misal contoh kita pergi sebelum zuhur. Ya, kita pergi sebelum zuhur. Nah, dalam perjalanan Bandung-Jakarta, ya, kalau Bandung Jakarta terlalu cepat ya. Bandung-Surabaya, nah itu agak mending. Dalam perjalanannya, itu pasti akan mengambil waktu-waktu sholat. Duhur, asar. Yang mestinya kita di waktu tersebut ketika kita tidak safar, kita melaksanakan sholat berjamaah misalnya bagi laki-laki. Nah dalam perjalanan tersebut, tentulah bagi kita sulit untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Mungkin kendaraan yang kita pilih tidak memberikan fasilitas untuk ditegakkan sholat secara berjamaah. Maka apa yang kita lakukan? Kita sholat sendirian di dalam kendaraan tersebut. Ima kereta atau ima bus. Maka dalam perjalanan tersebut pahala sholat berjamaahnya tetap dicatat. Berdasarkan hadis ini. Paham ya? Idza madal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, kata Rasulullah SAW. Ini penting. Maka bila kita tidak memiliki niat yang baik dalam safar untuk meraih pahala, maka ya perkara-perkara tadi pun bisa hilang. Perkara-perkara tadi bisa hilang kalau niat kita itu tidak baik. Apalagi kalau niatnya nanti dimasukkan dalam adab-adab berikutnya itu, niat safarnya memang niatnya sudah niat jelek gitu. Seorang sengaja dari Bandung ke Surabaya hanya ingin apa? Merampok misalnya gitu. Nah, itu udah jelas itu ya. Sengaja dari Bandung ke Bali hanya ingin apa? Nah, macam-macam gitu ya, seperti itu. Sudah hilang sudah. Bentuk perjalanannya safar, tapi karena safarnya bukan safar yang berisi tujuan-tujuan yang baik, maka tentu sekian pahala yang didapatkan orang yang safar itu hilang. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada sahabatnya Sa'ad ya radhiyallahu anhu, "Wa innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaihi." Tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberikan balasan atasnya. Ya. Seorang safar itu mengeluarkan biaya atau tidak? Mengeluarkan. Apalagi misalnya safar itu dalam rangka mencari nafkah berkaitan dengan pekerjaan. Seorang dari Bandung ke Jakarta, dia safar. Ya. Dalam rangka untuk apa? Mencari nafkah. Ada pekerjaan yang menuntut dia harus safar ke Jakarta misalnya, dari Bandung ke Jakarta. Maka tentu dia di situ dia mengeluarkan ongkos atau tidak? Mengeluarkan. Ya, mulai dari apa? Ngisi bensin. Bensinnya ada dua. Ya, bensin perutnya sama bensin
kendaraannya. 2 bensin itu harus dipenuhi, kalau enggak nyampe ke Jakarta. Atau kalau enggak bisa pulang ke Bandung. Kan begitu. Setiap ongkos yang dikeluarkan, maka itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kata Rasulullah apa? Ya, tabtaghi biha wajh Allah. Selama safar yang engkau lakukan tersebut, kata Rasul kepada Sa'ad, ya, itu dalam rangka semata-mata mencari ridhonya Allah, mengharapkan pertemuan, memandang wajah Allah di hari kiamat. Seperti itu. Maka setiap detiknya itu bernilai pahala. Setiap biaya yang dikeluarkan bernilai pahala. Ya, seperti itu. Maka ini ya penting untuk diperhatikan niat, ya, memancangkan niat yang baik, yang benar sebelum seseorang itu melakukan safar. Apalagi yang jelas safarnya itu dalam rangkaian ibadah seperti apa? Umroh dan haji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan semua kaum muslimin untuk bisa kembali berumroh dan berhaji, ya. Gitu. Semoga Allah hilangkan, ya, Allah angkat, ya, berbagai macam penyakit-penyakit dan permasalahan sehingga, ya, Mekah dan Madinah hari ini tidak bisa dimasuki. Tidak bisa dimasuki untuk pelaksanaan umroh. Entah kalau haji, ya. Mungkin kalau memang ditetapkan itu mungkin haji juga mungkin. Tapi berharap kita kepada Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Amin. Kemudian yang kedua, dan ini sudah sempat saya singgung tadi, yaitu tidak bersafar untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin kan ini melakukan kejahatan, melakukan kekejian dan seterusnya. Ya. Di antaranya di sini contohnya kata penulis, contohnya adalah seseorang bersafar ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan darurat. Contohnya itu misalnya. Karena jelas kalau di negeri kafir itu kemaksiatan pasti langsung terhidangkan. Yang paling jelas apa? Penampakan gitu kan? Gitu, seperti itu. Maksudnya penampakan aurat, ya. Contoh yang lain yaitu apa? Bersafar dari negeri Islam untuk lari dari kewajiban jihad yang diwajibkan atas dirinya. Misalnya di negerinya itu ada perang. Pemerintah setempat mewajibkan setiap individu yang masuk dalam kriteria untuk membela, untuk berjihad, ya. Lalu kemudian orang tersebut apa? Lari dari medan jihad tersebut. Termasuk seseorang yang, ya, terkena pada suatu wabah, ya, suatu wabah, maka kemudian dia lari dari tempat wabah tersebut, safar ke tempat yang jauh dari negerinya agar tidak terkena wabah tersebut, maka dia hukumnya sama seperti lari dari medan jihad. Karena apa? Seseorang yang mati dalam keadaan kena wabah itu matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Ya, kal mujahid fisabilillah, seperti seorang yang sedang berjihad di jalan Allah, berada di tempat wabah tersebut. Maka sebagaimana ada ancaman-ancaman berat berupa ancaman neraka bagi seseorang yang lari dari medan jihad, demikian pula ada ancaman-ancaman yang berat bagi orang yang lari dari daerah yang sudah, ya, dihukum sebagai zona wabah. Itu hukumnya sama, lari dari medan perang. Ini nggak boleh. Nah, safar dalam rangka lari dari kewajiban berjihad. Ya. Contoh lain, seseorang bersafar ke beberapa negeri untuk membeli barang-barang yang diharamkan, seperti sengaja keluar negeri untuk belanja narkoba. Ya, lalu kemudian nanti ia akan jual di tempat yang lain. Atau membeli barang-barang, mungkin bukan obat-obatan, bukan drugs, ya. Tapi mungkin membeli barang-barang misalnya apa sih, kayaknya buku-buku gambar-gambar yang pornografi sifatnya begitu kan. Itu mungkin di tempat dia nggak ada.
Nah dia sengaja cari ke tempat yang jauh, dia harus bersafar. Dia beli, dia borong, kemudian dia bawa misalnya. Ya, saya ingat dulu sempat kasus ada ramai apa tuh. Lukisan apa, pornografi kan. Itu. Di Indonesia mungkin nggak ada, sengaja dicari di luar negeri lukisan itu atau dilukis di luar negeri kemudian dipasarkan di tempat yang lain. Ya. Nah, sengaja seperti itu maka ini termasuk perkara yang diharamkan, safar untuk tujuan maksiat. Selain orang itu tidak mendapatkan pahala, maka dia juga mendapatkan dosa, sehingga semakin besar jerih payah yang dia keluarkan untuk maksiat itu, maka itu semakin menambah besar dosanya. Menunjukkan kepada kita, kalau perjalanan yang baik, ya, semakin berat perjalanannya, semakin banyak yang dikeluarkan, maka pahalanya semakin besar. Mana yang besar pahalanya? Antum safar ke Bandung Jakarta dengan Bandung ke Surabaya. Bandung Surabaya. Apalagi safarnya ke asli untuk tujuan ibadah seperti safar untuk berumroh dan berhaji. Nah, itu pahalanya semakin besar itu. Pahala semakin besar. Ya, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan dari apa? Kadar ya amalan, kesulitan yang kita tempuh seperti itu. Demikian pula safar dalam tujuan maksiat tadi, maka semakin besar usaha dia untuk ya yang dia keluarkan agar kemaksiatannya berhasil, maka semakin besar pula dosanya. Sebagian ahli ilmu, para ulama berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian dia tidak diberi keringanan untuk berbuka dan mengqasar salat. Serta hal-hal yang dihalalkan bagi seorang musafir. Gitu. Misalnya seseorang ingin beli narkoba misalnya ke Amerika gitu misalnya. Maka dia tidak boleh mengqasar salat. Cuman agak lucu sih saya membacain itu kalimat dari penulis. Orang kalau pakai gitu mah sholat apa gitu. Sengaja ke Bali untuk melakukan maksiat. Kira-kira dia sholat atau tidak di perjalanan? Selama ada dalam perjalanan atau saya. Nah, ini Allah a'lam bishawab ya. Seperti itu. Atau dia tidak diperbolehkan berbuka. Ya, di bulan Ramadan. Mungkin ada ya. Orang yang tetap nggak makan minum. Gitu ya. Tapi dia sengaja safar tujuannya untuk tujuan maksiat. Ada nggak contohnya? Kalau masalah dia tetap bersaum. Kalau sholat tadi Allahu a'lam mungkin orang-orang yang berbuat seperti ini mungkin nggak mikirin sholat ya. Tapi puasa biasanya masih mau kan? Kita dapati banyak orang-orang nggak sholat 5 waktu, tapi kok bulan puasa ikutan sahur dan berbuka. Banyak tidak? Banyak kan? Nah, sekarang kita anggap dia safarnya tujuannya untuk melakukan keburukan. Mungkin gak dia berpuasa? Mungkin saja. Mungkin saja. Maka dia tidak boleh. Gitu ya. Tidak boleh mengambil uzur, saya sedang safar nih. Gak apa-apa saya gak puasa gitu kan. Seperti itu. Mas bin Ulama menyatakan dia pun tidak boleh membatalkan puasanya. Tapi kok dia udah gak sholat, walaupun dia puasa percuma sebenarnya ya. Karena sholat itu menjadi penentu amalan-amalan soleh yang lain. Kalau sudah gak sholat, maka amalan yang lain sudah tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih." Amalan pertama yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan dihitung dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sholatnya rusak, maka amalannya juga akan rusak, tidak akan di Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang ketiga,
Melakukan istikharah. Istikharah itu secara bahasa artinya talabul khair. Ya, talabul khair. Istikharah artinya talabul khair. Dari khair di situ kan? Gitu. Artinya apa? Meminta kebaikan dari dua pilihan. Mana yang baiknya yang mana? Begitu. Nah, di sini Bruce menyebutkan bahwasanya istikharah ini adalah sunnah yang paling agung dan adab Islam yang sangat tinggi. Islam telah menganjurkan kepada pemeluknya untuk mengikuti adab ini, yaitu seorang muslim beristikharah, meminta petunjuk kepada Rabb-nya dalam setiap perkara mubah yang dilakukannya. Kalau untuk amalan maksiat yang nggak ada istikharah. Ya, saya mau istikharah dulu malam ini habis Isya sebelum saya maling jam 12 malam misalnya. Nggak ada adab-adab yang seperti itu. Ya, coba yang menjadi pertanyaan saya begini. Kira-kira para maling itu dia ketika dia sebelum maling dia berdoa nggak sama Allah? Hah? Atau seorang yang ingin korupsi sebelum dia menandatangani dengan tanda tangan yang palsu ketika memarkup gitu kan nominal yang sudah tertulis misalnya, kira-kira dia mungkin berdoa nggak kepada Allah? Mungkin saja. Misalnya sama maling dia berdoa sama Allah, ya Allah, ya Tuhan. Mungkin bahasanya apakah Allah ya Rob atau apa begitu kan? Paling tidak dengan ucapan begini, mudah-mudahan malam ini tidak digebuk gitu kan? Mudah-mudahan malam tidak ketahuan. Kata Allah mungkin nggak muncul di situ, tapi kata mudah-mudahan itu kan ada pengharapan kepada Sang Pencipta gitu kan, yang pengatur takdir manusia. Mungkin saja orang-orang yang berbuat maksiat itu dia berdoa, ya dia berdoa. Uniknya itu orang musyrik di saat mereka lapang mereka syirik, tapi dalam keadaan terjepit mereka tauhid. Ya Allah sebutkan soal kabur itu kan, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishan lahuddin falamma najjum ilal bari idahum yusyrikun. Tatkala mereka berada di tengah lautan, ya di tengah lautan. Dalam ayat yang disebutkan apa? Terombang-ambing ketika badai besar menghantam mereka. Ya. Seperti itu. Maka da'awallah mukhlisin lahuddin. Saat itu mereka apa? Mengikhlaskan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mereka tidak memanggil ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, enggak. Mereka hanya panggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah kami ya Rabb, selamatkanlah kami ya Rabb gitu. Falamma najjum ilal bari, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, fa idahum yusyrikun, kembali mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada sebuah kitab kecil ya ditulis oleh, itu antum bagus baca ya. Judulnya Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidu Al-Arba', 4 kaidah. Ya. Saya dulu pernah enggak nyampaikannya di sini ya, tapi itu bagus itu. Kitab Al-Qawaidu Arba' ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi penulisnya. Dan disyarah oleh banyak para ulama, di antaranya ya Syekh Shalih Fauzan, ya Syekh Shalih Al-Syekh, itu banyak mengurai ya 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Dan memahami kesyirikan. Dan kaidah yang keempatnya adalah bahwasanya orang musyrikin di zaman sekarang kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Mengapa? Orang-orang zaman jahiliyah dahulu, mereka melakukan kesyirikan ketika senang dan berdoa kepada Allah dengan tauhid ketika mereka susah. Adapun musyrikin zaman now, zaman milenial, mau senang mau susah syirik terus. Gitu. Ini lebih parah kata Syekh. Padahal Syekh itu membahas kitab ini itu di 200 tahun yang lalu. Sudah separah itu kondisinya. Kemudian di zaman sekarang. Seperti itu. Ya. Jadi mau susah senang, syirik always ya.
Nah, kita kembali kepada pembahasan kita bahwasanya orang yang bersabar di antara adab yang baik dia istikharah ya, minta petunjuk kepada Allah Rabbul Jalala agar perkara ya safar yang dia melihat ini adalah perkara yang baik agar diberikan kemudahan. Ya. Adab ini juga dipandang sebagai bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana dia menyerukan ya, dia menyerahkan ilmu apa yang nanti akan terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, bersandar utuh hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan safar. Tiap kali kita keluar dari rumah saja, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita adab berdoa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini keluar dari rumah bukan untuk safar. Kalau dari rumah barangkali kita ya melakukan aktivitas keluar rumah dengan aktivitas yang rutin misalnya. Dan itu tidak dalam bentuk safar, masih dalam kota. Misalnya antum dari rumah ke pengajian sekarang. Ya, rumah antum dekat-dekat sini. Ya, mungkin tetangga masjid. Di masjid. Tetap dianjurkan membaca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Padahal jaraknya sangat dekat. Apalagi perjalanannya lebih jauh yang bahkan terhukum safar. Lebih pantas dan lebih ditekankan lagi seseorang itu apa? Meminta petunjuk dan berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan dalam perjalanannya. Beristikharah, ya, selain di sana, ya, dia menyandarkan ilmu tentang apa yang akan dia alami itu, dijalaninya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana juga terdapat pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada yang mengetahui suatu kebaikan dan akibat dari suatu urusan kecuali hanyalah siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya, maka beristikharah ini ya mengandung bentuk ibadah, ada tauhid, ya, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ya manfaat yang lain, istikharah ini dapat menjaga seorang manusia dari terjatuh ke dalam perkara maksiat dengan melakukan safar yang diharamkan. Ya. Lalu bagaimanakah istikharah itu dan bagaimana bentuk solatnya? Maka tentu sifat solat istikharah adalah seperti yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengajurkan kami istikharah dalam semua urusan. Sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dalam Al-Quran. Beliau SAW bersabda, ya, idza hamma ahadukum bil amr, jika salah seorang dari kalian, ya, ihtimam bil amr, itu memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan suatu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah, maka hendaklah dia menegakkan solat 2 rakaat yang bukan solat wajib. Summa, kemudian selesai solat itu, ini selesai solat, lafadznya summa, selesai solat, ya. Summa liyaqul, saya solat, hendaklah dia berdoa. Nah, ini doanya. Ya, ini doanya. Ini kalau enggak pernah kita bahas ya dahulu ya. Ketika membahas adab apa sih? Doanya begini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku ya meminta kebaikan, pilihan kebaikan kepadamu ya Allah melalui ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku minta kekuatan kepadamu ya Allah melalui kekuatanmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlik al-azim, dan aku meminta kepadamu ya Allah ya melalui karuniamu yang sangat besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkaulah yang berkuasa dan aku tidak berkuasa.
Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkaulah yang mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau ya Allah zat yang mengetahui segala perkara gaib. Allahumma. Nah ini ya, ini adalah kalau kita perhatikan di awal-awal doa istikharah ini seorang hamba itu menyerahkan takdir ya. Meminta kekuatan, meminta catatan takdir, meminta penentuan nasib dalam safarnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan ilmu semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalimatnya kan fa innaka taqdir wala aqdir. Engkau yang menakdirkan dan aku tidak bisa. Engkau yang mampu, aku tidak ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau yang tahu ya Allah, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkaulah zat yang mengetahui segala perkara gaib. Ini yang pertama. Kemudian doa berikutnya, nah ini yang apa? Kemudian meminta pilihan. Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, jika engkau mengetahui. Nah tadi kan sudah mengalihkan ilmu kepada Allah kan? Engkau berilmu terhadap segala sesuatu ya Allah. Nah jika seandainya ya Allah engkau mengetahui anna hadal amr, bahwa perkara yang akan aku kerjakan ini khairul li, memberikan kebaikan untukku fi dini, baik untuk dalam agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku di dunia, wa aqibati amri, ya, dan di akhir urusanku ini, ya, itu maksudnya tentang di akhirat. Ajilin amri wa ajilih, baik yang sekarang maupun yang nanti, maka faqdur li wa yassirhu li, maka takdirkan itu terjadi, berikan kemampuan kepadaku untuk terjadi dan berikan kemudahannya ya Allah. Untukku ya Allah. Summa barik li fi, lalu kemudian berkailah aku di dalam urusan tersebut. Namun sebaliknya ya Allah, wa in kunta ta'lamu an hadzal amra, jika engkau mengetahui bahwa perkara yang akan aku kerjakan ini buruk untukku, baik agama, kehidupan dan akhir urusanku yang sekarang maupun yang nanti, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkan, jauhkan perkara tersebut dariku dan jauhkan dariku dari perkara tersebut. Waqdurli al-khaira haitsu kana. Sebaliknya ya Allah, takdirkan untukku ya kebaikan-kebaikan saja ya Allah, dimanapun kebaikan itu berada. Summa ardini bi, lalu berikanlah ridhomu kepadaku ya Allah dengan perkara tersebut dan kebaikan tersebut, ya. Lalu summa yusami hajatahu, lalu kemudian setelah itu dia menyebutkan perkaranya, menyebutkan urusannya mau apa, seperti itu, ya. Ini lafaz doa istikharah setelah melakukan sholat dua rakaat. Tetapi di sini tidak dibahas ya, dan memang tidak ada dalil bahwa ketika sebelum sholat ini ya, kalau ditanya misalnya apa bunyi niatnya, nawaitunya gimana, maka kita mengatakan tidak ada redaksi niat. Antum bedakan melafatkan niat dengan menjaharkan niat. Melafatkan niat dengan menjaharkan niat. Itu dua perkara yang berbeda. Menjaharkan berarti mengeraskan. Melafatkan mengucapkan tapi tidak ada yang dengar. Walaupun melafatkan bisa dengan jahar. Tapi tidak semua melafatkan itu harus dikeraskan. Maka sebagian, ini saya dengar salah seorang syekh dari Yaman ya, masa dokter ya, ketika mengisi di Jogja itu ya, dia ahli mazhab Syafi'i, doktornya itu di bidang fikih Syafi'iyah gitu. Dia menjelaskan tentang talafutnya wa jahrunnya, hadza amrun yakhtalif yani. Melafatkan niat dengan mengeraskan niat itu dua perkara yang berbeda. Maka sebagian mazhab Syafi'i itu membolehkan untuk melafatkan niat, tapi bukan menjaharkan. Melafatkan itu maksudnya adalah seseorang mengucapkan niatnya, dilafatkan niatnya,
seperti itu, tapi hanya terdengar oleh dirinya sendiri saja. Kalau sudah pakai mic berarti namanya menjaharkan namanya. Apalagi terdengar oleh orang di sampingnya, nama menjaharkan niat. Kalau melafatkan itu kita membuat sebuah redaksi. Membuat sebuah redaksi ya niat suatu ibadah. Itu namanya melafatkan niat. Itu namanya melafatkan niat. Ya, seperti itu. Jadi ada sebagian mazhab yang memang membolehkan melafatkan. Adapun menjaharkan ini sama sekali tidak ada dalil kata mereka. Sama sekali tidak ada dalil, tidak ada dasar menjaharkan niat. Ya, seperti itu. Lalu kemudian membuat redaksi niat. Nah, ini sebagian ya mazhab yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita melafatkan niat istikharah? Ya, tentu maksudnya adalah kita menghadirkan niat bahwa kita akan melakukan istikharah. Agar ya terpisahkanlah mana ini sholat, misalnya sholat sunat-sunat yang lain. Yang hukumnya sama dengan, yang prakteknya adalah sama dengan istikharah, itu 2 rakaat. Iya kan? Seperti kita misalnya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Itu kan bisa saja 2 rakaat. Ya. Sholat, misalnya seorang sholat rawatib misalnya. Yang paling mudah kita dekatkan adalah sholat sunnah mutlak misalnya. Bagaimana kemudian membedakan ini sholat mutlak bebas dengan ini adalah istikharah? Maka tentu disinilah dituntut adanya seseorang meniatkan secara khusus bahwasanya saya mau niat melaksanakan sholat istikharah. Membuat sebuah redaksinya. Seperti itu. Agar terpisahkan ini sholatnya sholat istikharah atau sholat yang lain. Dari sholat-sholat yang bentuk prakteknya sama, itu sama-sama 2 rakaat dari bagian sholat sunnah misalnya. Maka setelah itu dia sholat 2 rakaat seperti biasa ya. Ya kalau sholat 2 rakaat kan berarti baca doa iftitah. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah itu baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan ada dalil tentang sholat 2 rakaat dengan surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama. Ya itu umum. Sebagaimana di rakaat kedua menggunakan surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Ya, kemudian salam. Lalu kemudian dia membaca doa istikharah ini. Ya. Terdapat dalil bahwa wajib menyebutkan urusan yang hendak kita pilih, hendak kita lakukan. Jadi setelah membaca tadi gitu kan. Ya Allah jika engkau mengetahui. Ini boleh diucapkan dalam bahasa Indonesia kalau kita belum hafal. Boleh diucapkan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah jika seandainya engkau mengetahui ya Allah. Ya, apa yang akan aku kerjakan ini ya Allah. Baik untukku, untuk agama, untuk duniaku. Ya, untuk dunia dan akhiratku. Maka mudahkan urusanku ini ya Allah. Lancarkanlah ya Allah. Tapi bila engkau tahu ya Allah bahwa urusanku ini buruk menurutmu ya Allah. Buruk untuk hidupku. Buruk untuk agamaku. Buruk untuk dunia dan akhiratku. Maka jauhkanlah aku dari perkara ini ya Allah. Atau jauhkanlah perkara itu dariku. Ya. Apa sih bedanya? Jauhkanlah perkara itu dariku dengan jauhkanlah aku dari perkara itu. Apa bedanya? Kalau jauhkanlah perkara itu dariku, kita nggak sengaja mencari. Tapi bisa jadi perkara itu datang dengan sendirinya, gogoda, gitu kan? Kalau jauhkanlah aku dari diri, bisa itu kita yang mencari. Perkara buruk terjauh tapi sengaja disosor. Maka berlindung kepada Allah, jangan sampai niat buruk, melakukan keburukan itu muncul dalam diri kita. Kalau yang pertama tadi kita tidak punya niat yang baik, tapi ternyata ada kesempatan itu datang. Maka kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesempatan itu pun tidak Allah hadirkan di hadapan kita. Ini luar biasa nih doa. Ya. Sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi bila memenuhi 2
Dua perkara. Yang pertama punya niat dan ada kesempatan. Maka doa ini mencakup keduanya. Bisa jadi seorang punya niat baik tapi kemudian hadir kesempatan buat dirinya. Dia tidak menciptakan kesempatan itu tapi datang. Goda gitu kan. Bisa jadi seorang itu berbuat maksiat. Melakukan keburukan. Atau sebaliknya. Dia memang perkara buruk itu tidak ada. Tidak ada hadapannya, tapi ada. Dia tapi bisa dikondisikan. Bisa dicari. Tapi saat itu tidak ada pada dirinya. Mungkin ada di tempat yang lain. Tapi dasar sudah punya niat buruk, anggar dikejar, dikondisikan, dicari. Seperti itu. Maka kita berlindung dari niat yang buruk dan dari keadaan yang buruk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi di antara inti atau ruh dari doa istikharah ini. Maka para ulama ada menyebutkan bahkan wajib menyebutkan urusan setelah itu. Setelah doa-doa itu disebutkan, wajib disebutkan urusan apa yang akan dia kerjakan itu disebutkan. Ya. Ini dalilnya tadi, summa ya dzakar hajatahu, kemudian dia sebutkan summa yusami hajatahu, kemudian dia sebutkan hajatnya. Ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menyebutkan urusan yang akan dikerjakan menjadi perkara yang wajib. Itu satu. Yang kedua, di dalam doa ini terdapat dalil bahwa doa rakaat salat istikharah itu bukanlah salat fardu. Bukanlah salat fardu. Jadi jangan jadikan salat subuh menjadi paket dari salat istikharah. Paham ya? Gitu. Kemudian setelah ia mengerjakan salat istikharah, barulah ia menyebutkan hajatnya. Ya, barulah menyebutkan hajatnya. Selanjutnya ia akan melihat apa yang Allah akan mudahkan baginya. Dan apa yang Allah bukakan pada hatinya. Tidak selamanya hasil istikharah itu ada terbukanya hati secara langsung. Atau mimpi yang dilihat oleh orang yang beristikharah atau yang lainnya. Ya. Kadang-kadang tidak seperti itu. Tapi ya kita hanya menjalankan apa yang menjadi adab atau tuntunan Rasul SAW ketika kita akan melakukan suatu urusan. Ana mau tanya sama antum. Apakah doa istikharah ini berkaitan dengan safar saja? Tidak. Rasul tidak menyebutkan nama di sini doa istikharah ini, doa rakaat itu berkaitan dengan safar saja. Tidak. Tetapi di sini ya ada yang menjadi stressingnya pada perkara-perkara yang memang kita melihat ini sesuatu yang besar buat kita. Kalau setiap urusan kita istikharah repot kita. Mau ke kebun belakang istikharah dulu, kan mau masuk WC istikharah dulu, gitu kan? Nah, itu kan menjadi berat. Akhirnya hidup kita hanya untuk sholat terus, istikharah terus kan? Jadi stressingnya di sini ada sesuatu yang berkaitan perkara-perkara yang besar dan cenderung baru begitu, cenderung baru, besar dan cenderung baru istikharah. Nah, safar jelas ini perkara yang besar dan perkara yang baru dari kebiasaan rutin kita. Ya. Maka kita lakukan. Hasilnya, nah kata penulis, kadang-kadang ya ada kecondongan hati kita dibuka, oh kayaknya ini pilihannya. Atau mungkin berangkat atau tidak dan seterusnya. Ya. Kalau tiba-tiba mungkin dapatkan setelah istikharah itu kok dipersulit urusan. Nah, berarti memang Allah menghendaki bahwa kalau ini terjadi buruk akhirnya. Ada emang dipermudah. Dipermudah. Dan betul berujung kepada kebaikan-kebaikan. Ya, seperti itu. Adab yang keempat, bermusyawarah. Hendaklah orang yang berniat untuk melakukan safar bermusyawarah dengan orang yang dipercaya dalam hal agama dan akalnya. Ya. Siapa mereka itu? Mungkin dari kalangan karib kerabat, keluarga, teman dekat dan seterusnya. Ya. Karena pendapat dua orang itu lebih tepat daripada pendapat satu orang. Kadang-kadang saudaranya itulah yang mengisyaratkan kepada suatu perkara yang penting yang di dalamnya ada maslahat baginya. Ya.
Akan tetapi hendaklah ketika bermusyawarah, ya bermusyawarah kepada orang yang agamanya baik, sempurna akalnya, dan orang yang mencintai dirinya. Ya. Orang yang ingin kebaikan kepada dirinya. Tapi lihat kesolehan agamanya, kemudian juga di sisi akalnya segala macam. Karena orang yang seperti ini, maka dia insya Allah ketika kita akan safar misalnya, ketika agamanya bagus, paling tidak ada doa yang akan dia ucapkan kepada kita. Ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan kemudahan pada perjalanan antum. Ada doa di situ. Ya. Kemudian orang yang soleh, ya, dan sempurna akalnya, firasatnya itu bisa jadi lebih kuat. Firasatnya lebih kuat karena Allah bisa berikan firasat kepada orang-orang yang soleh. Sehingga kita baru menceritakan, dia langsung punya firasat. Anak kok kayaknya punya firasat, nah begitu. Ya, sepertinya urusan antum ini, insya Allah Allah mudahkan begitu. Antum berjalan insya Allah Ta'ala. Yang sempurna akalnya, tentu orang yang memang memiliki wawasan ya, tentang misalnya suatu tempat yang akan dituju, ya, dia mengetahui informasi-informasi yang sedang berkembang, ya. Dia juga punya banyak pengalaman apalagi dan seterusnya. Ya. Dan itu akan dia sharing gitu dari apa yang dia ketahui, yang dia alami. Dan yang ketiga di sini ditambahkan adalah orang yang mencintai kita. Kalau namanya dia mencintai kita, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti tidak ingin kita celaka. Dia ingin kita selamat. Dia ingin kita tetap baik. Maka dia akan berikan nasihat sebanyak-banyaknya agar kita lancar dan selamat dalam perjalanan. Dan hakikat dari musyawarah itu adalah tadi yang seperti saya sebutkan, dia adalah nasihat. Maka bila nasihat itu kita minta kepada orang yang faham agama, sempurna akalnya, mencintai kita, maka dia akan memberikan kebaikan sebagaimana dia akan melaksanakan wasiat Nabi SAW. Wa idza stansahaka fansahu. Bila ada seseorang meminta nasihat kepada dirimu, maka berikanlah nasihat itu kepadanya. Ini nasihat yang diberikan berasal di sini adalah nasihat yang terbaik. Nasihat yang terbaik, bukan asal-asal ngomong, bukan. Tapi dia betul-betul beristihad untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada orang yang minta nasihat kepada dirinya. Ya, kan beda orang yang ketika minta pendapat ya selalu selewat gitu kan. Gitu aja dipikirin sama ente. Itu kan nasihat juga, benar nggak? Tapi bisa jadi itu nasihat yang tidak lahir dari apa? Dari pemikiran yang panjang untuk orang yang sedang meminta nasihat. Beda loh. Maka Nabi SAW berdasarkan hadis ini, wa istansahaka fansahu, bila ada orang minta nasihat kepadamu, berikan nasihat, maksudnya bukan sekedar ngomong. Tapi betul-betul berupa apa? Nasihat bimbingan. Karena arti nasihat itu sebagai Nabi bersabda, ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat. 3 kali Rasulullah menyebutkan itu hadis Muslim ya. Ad-dinu nasiha. Salasannya, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ya. Maka mana nasihat itu adalah apa? Kita ketika ada seseorang minta nasihat kepada kita, dan agama dan nasihat artinya apa? Kita menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Kita memberikan sesuatu yang terbaik buat orang yang minta nasihat kepada kita. Itu mana nasihat? Sehingga agama dan nasihat, ketika ada orang minta nasihat, berarti nasihat itu harus diberikan yang terbaik. Nah, kita yang akan bersafar misalnya, ketika kita ingin minta nasihat, karena tujuan nasihat adalah yang terbaik, maka jangan sampai minta nasihat kepada orang yang tidak tepat. Carilah, ketika kita ingin minta nasihat, minta pendapat, kita ingin musyawarah, cari orang yang tepat. Nah di sini Penulis menyebutkan kriterianya apa? Lihat agamanya baik, akalnya juga kelihatan bijak, cerdas, kuat pengalaman, ya. Luas wawasan seterusnya. Ya.
Dan kita lihat nih orang ini insya Allah dia tahu hadis Nabi SAW ad-dinu nasihah. Masya Allah insya Allah ini orang yang tepat untuk kita ajak musyawarah. Adab yang kelima adalah melunaskan semua hak-hak manusia yang terbebankan pada seseorang. Melunaskan hak manusia diantaranya dengan meminta maaf kepada siapa saja yang mempunyai urusan dengan dirinya. Meminta maaf, ya, meminta maaf kepada orang-orang yang memiliki urusan dengan dirinya. Makanya kan ada para ulama ditanya, bagaimana hukumnya seseorang ingin berumroh sementara dia masih punya hutang? Boleh tidak dia berumroh? Ya. Maka para ulama menyatakan boleh dengan syarat sudah diizinkan oleh sang pengutang, sang pemberi pinjaman. Boleh. Minta izin nih, anak masih punya utang sama ente, tapi sekarang anak punya uang, anak pengen umroh. Ente kasih izin karena umroh. Ya. Kata dia, ya anak izinkan setelah utang ente lunas dulu misalnya. Ya sudah, ente jangan berangkat, bayarin dulu utang. Anak pengen berangkat, ini bukan uang aneh, ada mertua anak atau dari kantor itu, dia nggak bisa anak ambil tunai, anak harus berangkat. Mengapa itu penting? Bisa jadi bukan uang kita, itu mungkin uang dari perusahaan ya, atau dari keluarga atau apa yang nggak mungkin kita ambil cash, gitu kan? Kenapa ini penting minta izin? Untuk menghilangkan apa? Suudzon. Utang kagak dibayar, karena kalau kita nggak ngomong. Utang kagak dibayar sepi aja, toto terdengar umroh. Terdengar toto udah pulang umroh gitu. Nah, itu melahirkan apa? Dapat menimbulkan apa? Kebencian, permusuhan. Ya, seperti itu. Bila kemudian di sana kita ada urusan yang mungkin apa? Sengketa atau minta maaf. Minta maaf. Ya, sebelum kita pergi, kita minta maaf. Ya. Karena bisa jadi kita pergi tidak akan pulang kembali. Ya, kan seperti itu. Termasuk diantaranya adalah pelunasan hutang. Ya, pelunasan hutang. Sebelum berangkat safar itu lunasi hutang. Kalau memang harus itu minta izin kepada yang berhutang. Kemudian menyerahkan titipan-titipan. Ya, kalau ada nitip barang ke kita sebelum kita safar, serahkan dulu. Ini anak mau berangkat, anak kembalikan ya sama antum. Anak kembalikan sama antum. Ya. Anak khawatir anak gak bisa pulang lagi, nanti urus jadi panjang. Ya, anak kembalikan titipan yang ada. Nah, seperti itu. Ya. Atau kalau memang nanti ada sifatnya, ada di adab yang lain, itu kita menitipkan urusan kepada orang yang berhak, yang bisa memegang amanah kita. Ya, seperti itu. Itu nanti masuk dalam adab yang lain ya. Berikutnya, jika tidak ada kelapangan waktu untuk mengembalikannya sendiri, ya tadi titipan tadi, maka hendaknya ia menugaskan kepada orang yang dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Ya, kalau seandainya misalnya dia ternyata tidak bisa pulang, gitu kan? Nanti kalau ternyata ada kondisi apa segala macam, saya ternyata nggak bisa pulang kembali, mungkin kematian seterusnya sudah tiba. Maka ini antum serahkan kepada si anu. Tapi kalau saya bisa pulang ya udah nanti ana akan nyerahkannya langsung kan. Itu seperti itu. Nabi SAW sebelum beliau berhijrah, beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan titipan-titipan kepada pemiliknya. Ini merupakan dalil bahwasanya hendaklah seseorang itu menyelesaikan urusannya sebelum dia safar. Berikan kepada orang yang amanah. Surat An-Nisa 58 Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya. Nah, sekarang misalnya berkaitan dengan utang. Jika tidak ada kelapangan untuk melunasi utang, maka paling tidak ia meminta izin kepada orang yang meminjamkan harta kepadanya sebelum bersafar. Ya, karena safar merupakan pekerjaan yang sangat mungkin menghilangkan, ya, sangat mungkin mendatangkan banyak kesulitan. Ya, bahkan bisa sampai kepada kematian. Di sana mungkin ada banyak kejadian, ada kecelakaan yang semisalnya. Ya,
Maka dari itu hendaklah seorang yang musafir meringankan bebannya dari hak-hak manusia agar ia menjadi ringan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adab yang kelima, yang terakhir bukan dari semua adab safar ya, dari pertemuan kita di hari ini. Wanita tidak bersafar kecuali disertai mahramnya. Ya, wanita tidak melakukan safar tanpa disertai mahramnya. Bila ternyata nekat berangkat, maka hukumnya dia berdosa. Dan tentu kok bisa dilarang, jangan sampai terjadi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahramin minha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama 1 hari 1 malam kecuali sertai mahramnya. Ya. Bahkan ada lafaz yang lain itu tidak disebutkan waktunya. Selama dia jarak safar, maka dia harus dengan mahram. Apalagi yang sampai sehari semalam, apalagi bermalam-malam dan berhari-hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW di tempat yang lain bersabda, ya, la tusafirul mar'atu illa wa ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali dengan mahram. Ini lafaznya lebih umum. Tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Tidak dibatasi oleh waktu. Selama dia adalah jarak safar, maka dia tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya. Siapakah mahram di sini? Ya tentu adalah diantaranya adalah mahram ya selama-lamanya. Ya, diantaranya seperti ayah. Ya, ke atas ya kakek gitu kan. Samping-samping ayah, paman. Ya, ini bagi seorang wanita ya. Kemudian paman-pamannya ibu, ya, orang tuanya ibu, kakeknya ibu, pokoknya orang tua. Ya, pokoknya kakek, baik pihak ayah pihak ibu, ya ini mahram. Paman-pamannya, ya paman-paman dari ayah dan ibu itu mahram. Kemudian turun lagi sejajar suami, ya. Kemudian apa? Kemudian anak-anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Siapa lagi mahramnya? Keponakan dia yang sudah dewasa, ya, itu mahram, ya. Adapun sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Ya. Apalagi mahramnya mahram ipar bukan mahram. Apalagi namanya mahram apa namanya? Kalau orang travel tuh mahram apa? Mahram sewaan apa? Ya kan, di mahram-mahromin sama travelnya gitu. Jadi nanti kalau diperiksa di sana mahram bilang aja ini mahramnya gitu. Dia apa? Dicocok-cocokin. Padahal ahlinya nggak ada tuh perempuan. Tapi dimahramin sama jamaah yang lain. Yang misalnya ada sepasang suami istri dimahramin sama itu. Nanti bilang aja Pak kalau ini mah ini ke situ. Ini nggak ada yang seperti itu. Ya, bisa kecolongan loh travel tuh, bisa kecolongan. Ya, saya sendiri pernah pengalaman membawa jamaah itu kecolongan kita. Tahu-taunya ketika di Jeddah beberapa jam mau naik pesawat. Selama perjalanan kita tidak tahu bahwa dia bukan mahram. Kecolongan kita. Ya, dari pihak travel juga penyelenggara juga kecolongan. Gitu. Seperti itu. Jadi ada ya orang-orang yang memang miskin ilmu, seorang wanita ya dia miskin ilmu tapi dia punya harta yang cukup, dia ngebet pengen berangkat tapi nggak punya ilmu, gitu kan. Kemudian pihak penyelenggara perjalanannya juga mungkin kurang ilmu tentang mahram ya, siapa aja mahramnya, apalagi nekat tadi pakai mahram tempelan misalnya, ini sudah rusak. Bersafar tanpa mahram bagi seorang wanita
adalah masalah yang sangat berbahaya yang telah diperingatkan oleh para ulama. Wanita pada saat safar dia lebih lemah daripada saat dia bermukim. Kadang-kadang ada yang memiliki niat buruk kepada dirinya, ya, atau berani bahkan mengganggunya, ya. Sementara ketika dia tidak sesuai mahram, itu seperti apa? Kayak mangsa empuk itu bagi laki-laki, ya, wanita yang bersafar tanpa mahram. Terkadang juga seorang wanita itu dia di perjalanannya butuh bantuan, ya, yang tidak kemudian bantuan itu bisa diberikan kecuali kepada orang yang memang memiliki hubungan mahram kepada dirinya. Maka oleh karenanya jangan sampai seorang wanita bersafar tanpa memiliki mahram, ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Yang ketujuh, yang terakhir, meminta izin kepada kedua orang tua. Ini sudah kita bahas sebelumnya juga ya, kalau salah ya. Diminta izin sama orang tua. Dan catatan kita, bukan safar yang berkaitan dengan kayak kita mau umroh, mau haji, orang enggak. Semua safar. Antum, ya misalnya seminggu sekali ke Jakarta, safar bukan? Tetap mau safar itu izin sama orang tua. Mau safar. Misalnya ada orang tua masih hidup dua-duanya, telepon paling tidak. Walaupun kerjaan kita kerjaan kantor atau kerjaan urusan, ya, pekerjaan kita memang, ya, seperti itu. Atau barangkali kita tidak ada hubungan pekerjaan, tapi kita ada urusan berkaitan masalah keluarga yang orang tua tidak tahu itu ada kaitan dengan keluarga misalnya. Nah, tetap kita kasih kabar orang tua, minta izin. Dan ini minta izin ini jangan antum bayangkan ini hanya urusan bujangan kepada orang tua. Yang udah nikah mah nggak perlu kasih kabar sama orang tua. Ntar dulu. Umum lafadznya. Kalau dia seorang budak, maka dia harus minta izin kepada majikannya. Ya, seperti itu. Nah, ini penting ya sekalian, kita bersafar. Jangan bayangkan safar minta izin ini hanya berkaitan dengan kalau kita ke luar negeri gitu kan. Atau tempat yang lebih sangat jauh gitu. Dikira Bandung Jakarta yang udah kita sering itu kita nggak perlu izin sama orang tua. Tidak, tetap. Namanya safar kita minta izin kepada orang tua kita. Selama jaraknya jarak safar. Antum dari Bandung ke Garut. Kita merasa sama-sama masih Jawa Barat. Masih dekat ini nggak perlu ngasih tahu orang tua. Tetap minta izin sama orang tua. Ya. Apalagi kalau jelas-jelas notabene tinggalnya masih bersama orang tua. Nanti orang tua mengira kabur lagi bukan safar. Ya, anaknya kemana nih kok gak pulang? Ternyata ngasih kabar setelah ada di Garut. Maaf ya gak bisa ini, gak ada di rumah malam ini, lagi di Garut. Tuh orang tua bingung. Lu di Garut gak mau ngomong. Gitu kan. Nah ini jangan, itu dapat menyakiti orang tua ya, seperti itu. Sampai di situ ikhwan sekalian, insya Allah masih tersisa beberapa adab yang lain tentunya, dan nanti kita akan kaji dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ya. Kok diselesaikan kemungkinan enggak, ini mungkin ada beberapa kali pertemuan ya, karena adab safar ini cukup banyak ya, ya. Ada berapa adab itu? 40 ada. Banyak ya? Kayaknya 45 ya. 45 adab. Ini ada kemungkinan sampai Ramadan belum beres ini. Gitu. Masya Allah. Banyak sekali. Ya, anggap saja kita sedang bersafar ya untuk menyelesaikan materi kita karena panjangnya waktu yang akan kita butuhkan. Ya, ikhwas sekalian, sampai di situ yang bisa kita kaji. Ya, anak kira nggak perlu tanya jawab ya materi ini ya. Bisa jadi yang antum tanyakan terbahas pada adab-adab yang akan datang. Ya, karena ini kan kita baru sampai kepada adab yang ke-7. Sementara ini ada 45. Jadi ada kemungkinan yang antum tanyakan terbahas pada waktu yang akan datang. Jadi bersabar saja dulu, tidak ada pertanyaan ya tentang materi safar. Atau sudah sajalah ya, jangan ada pertanyaan dulu ya, biar kita cepat pulang. Ya,
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.